Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya terjadi di dalam otak sebuah AI? Hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kita akan lihat gimana cara sebuah mesin berpikir, dan jawabannya, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kita sering banget kan kagum sama apa yang bisa AI lakukan, tapi inti dari semuanya itu sebetulnya adalah bagaimana cara kerjanya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini gambaran perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita bangun pemahaman dengan 4 pilar utama, lihat langsung aksinya di 3 contoh nyata, dan terakhir kita lihat gambaran besarnya. Siap? Mari kita mulai. Baik, langsung aja kita masuk. Ternyata nih kekuatan super AI buat memecahkan masalah itu bukan sihir sama sekali. Semuanya berakar pada satu metode berpikir yang super logis dan terstruktur. Dan inilah dia konsep utamanya, berpikir komputasional. Ini bukan berarti kita harus jadi robot ya, tapi ini soal gimana caranya kita membingkai sebuah masalah supaya bisa dicerna dan diselesaikan oleh komputer. Anggap aja ini semacam bahasa universal antara kita dan mesin, fondasi dari semua AI canggih yang kita lihat. Jadi, apa aja sih isi dari kotak peralatan berpikir komputasional ini? Ada 4 pilar utama yang jadi fondasinya. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar yang pertama adalah dekomposisi. Gampangnya gini, pecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diurus. Kayak mau bikin kue kan? Anda nggak langsung mikir bikin kue, tapi dipecah jadi siapin bahan, aduk adonan, panggang di oven. Nah, dengan cara ini, tugas yang tadinya kelihatan rumit jadi jauh lebih ringan. Kedua, abstraksi. Ini tuh seni untuk fokus ke hal yang penting dan cuek sama yang nggak relevan. Contoh paling gampang itu peta kereta. Peta itu kan cuma nunjukin stasiun dan jalurnya, bukan setiap warung atau pohon di sepanjang jalan, karena itu semua nggak penting. Abstraksi bantu kita lihat gambaran besarnya tanpa pusing sama detail-detail kecil. Pilar ketiga, pengenalan pola. Nah, kalau yang ini kita sebagai manusia tuh jagonya secara alami. Kalau kita lihat masalah yang mirip berulang kali, otak kita otomatis cari polanya kan? Inilah inti dari machine learning. Kita ngajarin AI untuk melakukan hal yang sama persis, yaitu nemuin pola-pola tersembunyi di dalam data buat bikin prediksi yang cerdas. Dan yang terakhir, algoritma. Kalau 3 pilar tadi itu persiapannya, nah ini resepnya. Algoritma itu adalah serangkaian instruksi yang jelas, langkah demi langkah. Setelah masalahnya kita pecah, kita fokus ke yang penting, dan polanya udah ketemu, algoritma inilah rencana aksi final yang bisa dijalankan komputer dengan sempurna, berulang-ulang. Oke, cukup teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana keempat pilar ini bekerja di dunia nyata. Contoh pertama kita sangat fisik. Gimana caranya sebuah robot bisa belajar jalan? Lihat deh robot humanoid kayak gini. Kelihatannya kan rumit banget ya. Tapi intinya, setiap gerakannya, setiap langkah, setiap ayunan tangan, itu semua dijalankan oleh algoritma presisi yang dibangun di atas 4 pilar yang baru aja kita bahas tadi. Dan ini bukan sekedar proyek iseng di lab loh. Pasar untuk teknologi ini diproyeksikan bisa lebih dari 13 miliar dolar. Ini bukti kalau prinsip berpikir komputasional itu jadi fondasi buat inovasi teknologi yang nilainya luar biasa besar di dunia nyata. Nah, ini dia cara kerjanya. Tugas berjalan dipecah jadi langkah-langkah super kecil. Angkat kaki, maju, letakkan kaki. Itu dekomposisi. Para insinyur fokus ke gerakan sendi, bukan warna cat robotnya. Itu abstraksi. Terus mereka sadar ada pola berulang. Kiri kanan, itu pengenalan pola. Dan terakhir semuanya dirangkum jadi kode perintah yang presisi. Itulah algoritma. Simple tapi sangat powerful. Oke, dari robot yang bergerak, sekarang kita geser ke dunia data. Gimana prinsip yang sama bisa bantu mesin buat ngerti dan ngatur lautan informasi yang kita hadapi tiap hari. Inilah tugas dari mesin klasifikasi. Bayangin aja kita punya asisten super cerdas yang bisa nyortir jutaan email, foto, atau dokumen dalam sekejap mata, terus dikelompokin ke folder-folder yang pas. Keren kan? Contoh paling gampang, filter spam di email kita semua. Sistemnya itu mecah setiap email yang masuk. Itu dekomposisi. Terus dia cuma fokus sama kata-kata kunci kayak gratis, promo terbatas, atau menang undian. Itu abstraksi. Dia belajar dari pola email-email spam sebelumnya. Itu pengenalan pola. Dan akhirnya, dia bikin aturan buat otomatis mindahin email sejenis ke folder spam. Itulah algoritma. Nah, slide ini nunjukin dapurnya. Coba lihat diagramnya deh. Data mentah dari dunia nyata masuk, terus dibersihin dulu, sistemnya lalu narik fitur-fitur kuncinya, kayak kata-kata di email tadi, sebelum akhirnya nentuin labelnya. Ini spam atau bukan spam.
Beginilah cara konsep-konsep tadi jadi proses teknis yang nyata. Oke, contoh terakhir kita. Kali ini kita bahas sesuatu yang biasa banget buat kita. Melihat. Tapi gimana caranya komputer melihat sebuah gambar? Gimana dia bisa paham sebuah foto? Jawabannya ada di angka. Ini fakta penting yang harus kita ingat. Komputer itu nggak lihat gambar, dia lihat data. Buat mesin, foto pemandangan yang indah itu cuma sekumpulan angka 0 dan 1 yang super banyak. Setiap titik kecil di gambar, setiap warna, diubah jadi kode biner. Inilah bentuk abstraksi yang paling dasar. Dan lagi-lagi keempat pilar kita beraksi di sini. Sebuah gambar dipecah jadi jutaan titik kecil bernama piksel, itu dekomposisi. Warna tiap piksel diubah jadi angka biner, itu abstraksi. AI lalu cari pola di angka-angka ini buat ngenalin bentuk. Misalnya, oh ini bentuk wajah, itu pengenalan pola. Dan terakhir, algoritma pakai data ini buat nampilin lagi gambarnya di layar kita. Jadi, pada dasarnya setiap gambar digital itu cuma mozaik raksasa dari piksel biner. Dengan kemampuan membaca mozaik ini, komputer bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, mulai dari mendeteksi sel kanker di hasil ronsen sampai ngenalin wajah teman Anda di foto liburan. Oke, kita udah lihat robot berjalan, email disortir, dan gambar bisa dilihat oleh mesin. Sekarang mari kita tarik kesimpulan. Apa sih artinya semua ini buat kita dan masa depan teknologi? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat baik. Berpikir komputasional tuh ibarat cetak birunya, kerangka logisnya. Sementara AI adalah mesin super canggihnya yang bisa ngolah data segunung. Nah, waktu keduanya digabung, mereka menciptakan kekuatan inovasi yang dahsyat, bikin AI jadi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau begini cara mesin memecahkan masalah yang super rumit, gimana kalau kita coba pakai kerangka berpikir yang sama? Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk mengatasi tantangan besar di pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal gimana AI berpikir, tapi juga soal gimana kita bisa berpikir lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak.